Anda sedang mencari EA martingale yang ada trigger buy dan sell-nya, tidak otomatis buy dan sell sendiri. Yuk kita buat videonya. Selamat datang kembali di channel saya, di channel Tom Techno. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial seperti yang di opening tadi. Kita di sini akan membuat EA berbasis martingale yang mana EA ini triggernya ada. Karena biasanya martingale itu hanya open buy sell aja ngasal, tinggal berserah pada sistem martingale-nya. Di sini kita akan coba buat EA full yang akan jalan. Jadi akan saya step by step, jadi video ini mungkin akan agak lama, karena kita membuat dari nol, EA ini akan sampai berjalan dengan lancar. Berbasis martingale, recovery dengan martingale, dan dia ada trigger untuk buy sell-nya yaitu menggunakan Bollinger Band dan Stochastic. Dan di sini akan saya buat full custom, sehingga setelah EA jadi, kita ini bisa setup macam-macam, misalkan settingan Bollinger Band-nya seperti apa, Stochastic seperti apa, terus martingale-nya itu jarak-jaraknya seperti apa. Dan di sini konsep martingale-nya bukan martingale biasa. Di sini kita akan menggunakan jarak plus adanya trigger juga untuk melakukan posisi kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ya, jadi biasanya kan martingale itu jika jarak misalkan 50 pip, 100 pip dia akan open sendiri. Ini tidak. Kita akan menggunakan sistem yaitu adanya suatu trigger untuk menentukan dia open lagi atau tidak. Nah, jadi konsepnya ini menggunakan triggernya Bollinger Band dan Stochastic. Sistem recovery-nya basic, basis averaging martingale dan bisa full custom ya. Nah, di sini triggernya yang Stochastic-nya by rule seperti ini. Jadi saat candle di luar lower WB dan Stochastic berada di area oversold. Oversold ini Stochastic kan bisa kita pasang garis ya, ada yang garis atas dan bawahnya itu, misalkan oversold biasanya 20, overbought-nya 80. Ini bisa kita custom atau bisa rubah-rubah sesuai keinginan kita. Dan posisi stokastiknya ini garisnya menyilang mau up ke atas. Nah, stokastik ini kan ada dua garis. Ya. Kita cek aja langsung ya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini kan stokastik ada garis garis biru dan garis merah nih. Jadi stokastik ini sebenarnya terdiri dari adanya garis biru dan merah, itu main dan sinyal. Nah, jadi nanti kita saat stokastik di sini nih, kita akan open sell karena kan di atas garis 80 atau garis overbought dan dia menyilang ke bawah seperti ini, kita akan open sell asal dia sudah tembus upper BB ya. Jadi ini open sell seperti ini, open buy-nya seperti ini contohnya. Tapi ini harus posisi udah keluar. Nah, ini udah keluar dan ini menyilang seperti ini, nanti dia akan open buy dan nanti harga akan naik. Jika harga tidak sesuai prediksi, akan dilakukan martingale dengan jarak, misal saya buat 100 poin, dan 100 poin itu tidak akan tereksekusi kalau tidak terbentuk sinyal yang sama. Jadi kalau kita posisi buy, untuk martinya adalah setelah 100 poin dan muncul sinyal buy, yaitu seperti ini. Candle di bawah lower BB dan muncul sinyal stokastik yaitu di bawah oversold dan terjadi persilangan ke atas. Baru akan muncul. Nah, ini menurut saya konsep seperti ini agar tidak fix jarak gitu loh. Karena fix jarak itu bisa aja dia lagi masih downtrend, tetap kita open buy terus. Nah, ini kan dengan anggapan bahwa harga akan reversal, maka kita segera open buy lagi. Walaupun nanti bisa aja nanti dia akan turun lagi, tapi selanjutnya juga akan muncul posisi ketiga dengan rule yang sama, yaitu 100 poin dan sudah muncul trigger buy lagi. Oke. Jadi untuk buy-nya seperti itu, sell seperti itu. Nah, di sini recovery martingnya ini nanti pilihan ya. Jadi nanti tetap ada stop loss dan take profit, dan martingnya bisa jalankan atau tidak. Jadi ada pilihannya on off gitu ya, true false.
Jadi kalau kita nggak ingin Marti, kita kepengen pakai single entry, bisa menggunakan itu dan kita bisa cari-cari sendiri settingan yang tepat. Jadi nggak harus merubah coding di dalam ya. Jadi nanti ada misalkan BB-nya BB berapa, setting berapa, full semua settingan parameter di BB dan stokastiknya ini akan saya masukkan misalkan. Nah, jadi nanti semua full custom, ada apa namanya, ada Bollinger Band, ada stokastik, semua parameternya akan kita masukkan. Contohnya ini nanti akan ada parameter seperti ini. K period, D period, ya ini untuk stokastik ya. K period, D period, slowing ya untuk Bollinger Band tadi juga ada. Oke. Terus sistemnya jaraknya tidak fix ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa jaraknya akan menggunakan jarak plus trigger. Terus ini close Marti ini berbagai macam sistem ya. Ada yang menggunakan jarak TP pips yang fix ya. Jadi kita setting TP berapa pips dia akan close setelah Marti, dan ini butuh perhitungan jaraknya antara jarak dan TP dan perkalian multiply-nya itu harus benar-benar diperhitungkan. Ada pula yang sistemnya pakai misalkan dia all posisi total profitnya di atas 0 dia akan close, yang BEP gitu juga ada. Nah, ini saya menggunakan sistem arti sistem BEP, jadi akan menghitung beberapa posisi itu akan dihitung BEP-nya dan jarak berapa pips, berapa poin dari BEP baru akan close. Misalkan di sini saya 100 poin dari BEP dia akan close, jadi akan ada profitnya, tidak hanya 0 ya. Nah, untuk sistem BEP ini kita menggunakan rumus seperti berikut. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ada posisi buy pertama di harga 1000, buy kedua di harga 900, buy keempat di harga 800, maka harga BEP-nya ini TP-nya di 857. Jadi saat di harga 857 itu akan 0 atau BEP-nya. Rumusnya itu ada sebagai berikut. Jadi ini dikalikan ini, jadi harga buy pertama dikalikan lotnya ditambah harga buy kedua dikalikan lotnya, ditambah harga buy ketiga dikalikan lotnya, dikalikan dan dijumlahkan semua, dibagi ini, dibagi jumlah lot semuanya. Ini tiga ini kan lotnya 0,01, 0,02, 0,04. Nah, ini tambah, akhirnya ketemunya 857. Lah, ini adalah harga saat BEP. Nah, di EA ini kita akan pasang BEP plus 100. Ini bisa custom, nanti bisa Anda setting sendiri, 100-nya ini diganti mau berapa terserah, ya. Oke, jadi selamat belajar. Kita langsung aja ke MT4 editor. Klik ini ya, klik MetaQuote Language Editor atau F4. Lalu kita klik New. Pilih Expert Advisor, Next. Masukkan nama, kita kasih nama misalkan apa ya? Marti BB Stock gitu aja ya, Marti BB Stock. Kita klik next, finish. Nah, di sini hapus aja. Biasanya saya hapus semuanya. Nah, yang void on tick ini saya ganti menjadi INT start. INT, huruf kecil, INT start seperti ini, kurung buka, kurung tutup. Dan di sini jangan lupa ditulis ada, ini dipepetin aja biar enak. Ini nggak masalah ya mau di mana dipepet atau enggak ya, tapi kebiasaan aja biar saya enak aja. Ini return 0. Jadi di sini Anda bisa zoom, Anda pelan-pelan. Jangan salah yaitu antara kurung biasa dan kurung kurawal. Terus ada titik koma. Di sini tidak ada namanya titik 2, pasti titik koma yang saya pakai ya. Banyak menggunakan titik koma. Jadi jangan sampai salah dengan titik 2, itu yang sering Anda kodenya error itu karena ternyata menggunakan titik 2 bukan titik koma. Nah, coba kita compile apakah ada error. Nah, nggak ada error ya, berarti udah format seperti ini udah tepat. Nah, pertama kita bikin apa namanya? Udah hapus aja nih, kita pakai. Kita bikin variabel parameternya yang bisa kita set. Kalau kita pasang ada load, ada TP, SL, itu kita buat itu dulu. Seperti berikut, yang standar.
Nah, kita buat seperti ini. Saya bikin magic number, extern, int magic number 1, 2, 3, 4, ini bebas angkanya. Ini kita kasih nama tadi Marty BB Stock. Bebas ya, namanya aneh nih. Nggak asik aja namanya ya. Namanya buru-buru, dadakan. Nggak, itu nanti bisa diganti sih, nggak masalah. Marty BB Stock. Di sini ada lot, stop loss, take profit, slippage. Slippage ini saya sering pakai. Slippage ini adalah biar harga, kalau kita order harga 1000, dia kenanya di harga 1004, maka tidak akan tereksekusi karena saya pasang slippage 3 poin ya. Jadi melesetnya tuh toleransinya berapa poin. Di sini jangan lupa int string double int, ini ekstern ya. Eksternnya agar bisa muncul di eksternal. Nah, ini dasar ya, ada lot, stop loss, take profit. Nah, stop loss ini saya isi 0 karena akan berbentuk Marty. Jadi kalau Marty pastikan stop lossnya diisi 0. Kalau Anda nggak mau pakai Marty-nya, stop loss diisi. Nah, ini standar. Terus kita bikin variabel parameter untuk yang martingale-nya. Nah, ini saya bikin ada external bool use martingale true. Ini nanti akan membuat apakah robot ini akan menjalankan fitur martingale atau tidak, yaitu true dan false. Jika diisi true, maka martingale akan jalan. Tapi kalau diisi false, maka martingale tidak akan jalan dan menggunakan hanya single entry saja. Menggunakan tipe datanya boolean. Boolean ini ada true dan false. Nah, kemudian di bawahnya adalah extern int point after BEP yang saya bilang tadi 100. Ini pakainya kita point ya, bukan pakai pips ya. Biar fleksibel, jadi bisa dipakai di broker apa aja. Karena pengalaman saya menggunakan pips malah kacau saat menggunakan gold di broker XM dan FBS misalkan. Karena berbeda tipe desimalnya. Kalau saya mungkin bisa, tapi kalau dipakai orang lain mungkin akan bingung. Ya. Nah, di sini point after BEP, itu jarak TP setelah BEP, yaitu saat Marty terjadi, yang saya terangkan di awal tadi. Multiply, ini saya buat misalkan 1,5. Kemudian pip step. Pip step ini adalah jarak ya. Jaraknya jarak minimal. Bisa saja di sini. Jarak minimal posisi Marty. Jadi kalau kita tulis di sini seperti ini ya, garis 2 miring 2 ini, nanti ini akan muncul, yang muncul bukan ini, tulisan di eksternalnya, di parameter, tapi adalah ini. Oke, kita compile biar memastikan nggak error. Kemudian ini yang nggak kalah penting adalah max trade. Max trade itu untuk martingale adalah untuk membatasi agar tidak overload. Jadi kalau kita batasi 10, maka dia akan open maksimal hanya 10. Tapi ini tergantung settingan dan modal Anda sih. Bisa ada yang 20 karena mungkin modalnya gede, tapi lotnya menggunakan yang kecil, terkecil menggunakan 0,01. Itu nanti bisa menggunakan max trade yang banyak. Oke, ini sudah jadi parameter-parameter standarnya ya, yang untuk kita input ke eksternalnya. Nah, sekarang ini saya buat untuk full customnya untuk EA-nya, untuk indikator EA-nya, yaitu yang tadi mau kita sebutkan bahwa menggunakan Bollinger Band dan stokastik. Nah, ini adalah untuk stokastiknya ya, settingnya ya. Jadi kita menggunakan K-period. Nah, kita lihat dulu. Kalau Anda bingung, Anda buka indikatornya, terus Anda cek parameter seperti apa. Nah, di sini kan kita ada K-period, D-period, slowing, price field, dan MA method. Kalau ini nggak ini ya. Ini nggak usah seperti ini. Nah, ini juga penting. Level ini adalah untuk level oversold, overbought-nya itu. Nah, yang penting ini dulu. K-period, D-period, dan slowing. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item ya, 5 parameter. Kita masukkan di sini, yaitu K-period, D-period, slowing ini saya bikin default ya, 533. Nah, ini untuk mode SMA ini adalah di bagian ini. Nah, kan ada simple, exponential, smoothed. Caranya, Anda pause ya, video ini Anda bisa pause, Anda cek. Anda ikutin aja ditulis. Nah, di sini
pakai extern enum MA method. Nah, jadi caranya seperti ini nih. Anda tulis extern, terus Anda tulis enum, garis bawah, MA. Nah, keluarkan MA method, enter aja di sini. Nah, terus saya bikin variabel namanya stock MA method. Biar nggak bingung, saya tulis stock karena nanti di Bollinger Band juga mungkin ada MA methodnya. Jadi sama-sama MA method, tapi ini ada kodenya stock. Jadi saya mengcoding nanti nggak kebalik-balik. Nah, saya defaultkan yaitu mode SMA ya. Mode SMA. Nah, tapi di luar saya munculkan tetap MA method ya. Tapi saat coding saya menggunakan stock MA method, tapi nanti di input pas saat kita mau pakai A-nya itu keluarnya MA method. Seperti itu. Terus di sini ada lagi price field. Ini tadi price field yang isinya adalah low high dan close close. Di sini menggunakan enum sama cara kayak enum MA method tadi. Anda tulis saja enum garis bawah, nanti kan keluar pilihan macam-macam. Anda tulis seperti ini, enum garis bawah, STO garis bawah price. Terus ini saya tentukan variabel namanya price field, ini bebas Anda ya, Anda tulis bebas. Saya bikin standar default yaitu low high. Ini tadi saya lihat karena ini low high defaultnya. Saya pilih low high. Di sini juga sama sebenarnya, Anda tulis STO. Nah, keluarkan close dan low high. Saya pilih yang low high. Terus jangan lupa akhir dengan titik koma. Nah, di sini untuk level oversold overbought-nya saya buat di sini. Oversold overbought yang bisa Anda tentukan. Anda kan ada yang suka mungkin 90, ada yang mungkin 15 atau 10. Ini bisa kita otak-atik sendiri. Nah, ini sudah untuk stoknya, setting stokastiknya. Sekarang kita buat yang untuk BB-nya. Nah, ini untuk parameter Bollinger Band ya. Sama, tadi kita cek aja di sini dulu. Kita pasang Bollinger Band. Nah, kita cek di sini apa aja isinya, period, deviation, shift, apply to sama tadi yang namanya price close ya, coba. Ternyata nggak ada MA method di sini. Nah, jadi BB period saya isi 20, BB deviation 2, BB shift 0. Ini ya shift 0. Kemudian enum applied price BB. Nah, ini nanti sama kayak tadi ya, enum method ya. Pokoknya kalau kita mau bikin ada pilihan-pilihan seperti ini, namanya drop down menu ya. Drop down menu ini kayak gini, diklik bisa milih-milih, itu namanya pakai enum. Ya, enum applied price. Saya tulis BB apply, maksudnya parameter saya namakan BB apply bebas. Terus Anda nanti di sini seperti biasa tulis aja huruf besar ya, price. Nah, keluarkan pilih yang price close. Jangan lupa titik koma untuk penutupnya. Nah, ini udah semuanya udah tertulis. Kalau nanti ada yang kurang tinggal diperbaiki step by step. Memang kadang kan kita kelewat ya, nggak masalah. Nanti biasanya kan compile akan kelihatan errornya bahwa nggak nyambung. Nah, yang nggak nyambung itu kita perbaiki. Oke, setelah itu langsung kita masuk ke coding untuk fungsi program di dalamnya. Ini tadi kan di global ya, global area untuk membuat parameternya. Jadi ada dua tempat, global dan di dalam. Di dalam itu di area instart ini yang coding akan berjalan terus. Kalau di global ini untuk menentukan nilai-nilai parameter, untuk menentukan jenis datanya itu di global. Oke, pertama kita buat di sini. Pertama kita buat variabel stokastiknya seperti ini. Kita buat tipe datanya double ya. Double itu menghasilkan data berbentuk desimal. Itu paling aman sih. Kalau INT nanti ketemu data yang desimal nanti akan jadinya INT. INT itu berarti nggak ada desimalnya. Atau misalkan 23, 1, 2, tunggal gitu loh ya, single. Kalau double itu ada koma berapa. Nah, ini kita akan menentukan stokastik main dan stokastik sinyal. Jadi kita mengcoding garisnya ini. Garis yang biru ini main, ya. Yang merah ini sinyal, karena kita nanti akan menentukan saat dia bersilangan di sini dan posisi di atas 80 kalau kita posisi mau sell. Jadi kita tentukan seperti ini. Pakainya iStokastic. Ini bisa Anda klik F1 di iStokastic kan keluar keterangannya. Calculate the stochastic oscillator return its value. Kalau Anda bingung, Anda klik ini nanti Anda akan dibikinkan urutannya. Ya, urutannya dan ada contohnya seperti ini. Oke, saya pelan-pelan ya. Jadi video ini mungkin akan lama nih.
Jadi kalau Anda yang nggak niat, nggak pengen ini ya nggak usah, skip aja langsung aja. Tapi kalau Anda ingin tambah ilmu dan nanti bisa membuat sendiri, silahkan diikuti ya. Jadi ini double ini kita bikin stokastik. Ini nul ini maksudnya agar kita bisa pasang di pair apapun. 0 ini di time frame, bisa di time frame apapun. Nah, di sini masukkan untuk parameter cap period. Kalau biasanya tanpa custom kan akan diisi di sini nih nilai tadi ini 533. Diisi 533. Karena custom kita hubungkan, kita tulis variabel yang ditulis di sini masukkan ke sini. Terus yang di period kita copy masukkan ke sini. Slowing kita copy masukkan ke sini. Nah, terus ini ya stock MA method masukkan ke sini. Price field copy masukkan ke sini. Koma mode main. Karena kita akan mendapatkan variabel nilai variabel yang main garis main, kita tulis mode main. Ini saya isi shift 1. Shift 1 itu berarti candle sebelum yang berjalan. Jadi kalau sekarang lagi jalan nih, itu candle sebelumnya yang pasti udah close dan tidak akan bergerak lagi. Kalau candle sekarang, dia nanti garisnya masih begini-begini. Sehingga tidak jelas nih, dia mau close di dalam atau di luar oversold atau overbought area. Kalau sudah pilih 1 atau dan seterusnya 2, 3, 4, itu udah fix. Jadi Anda bisa tentukan pakai 2 atau 3 atau 1. Ini pakai saya contoh pakai 1 ya. Tapi ini yang ini nggak di custom ya, nanti bisa dirubah di dalamnya. Terus untuk yang sinyal sama persis, cuman diganti ini mode sinyal. Ya. Jadi kalau kita lihat ini kan INT mode. Nah, mode sinyal ini mode sinyal, ini mode main. Nah, itu untuk stokastiknya. Kemudian kita buat untuk Bollinger Band. Nah, ini untuk Bollinger Band-nya ya, variabel Bollinger Band ini kita akan membuat variabel untuk upper BB value atau upper band dan lower band. Kan Bollinger Band itu ada 2 atau ada 3 garis ya, tapi yang akan kita gunakan hanya garis atas dan bawah aja. Ini lower, ini upper. Kita buat seperti ini. I-bands, ikutin aja ya. 0 ini sama kayak tadi. Urutannya sama kok. Ini pertama untuk simbolnya, bebas simbol. Kalau Anda tentukan hanya untuk simbol tertentu atau pair tertentu, Anda tulis pair di sini. Kemudian 0 untuk time frame, ini BB period, saya masukkan dari sini. Nah, ini BB period. Masukkan BB deviation, BB shift. Urutannya nggak boleh terbalik, harus urutannya sama. Berarti BB period dulu, BB deviation, BB shift, BB apply to. Apply to tuh yang tadi ada price close, lain-lain ini ya. Price close, price, macam-macam. Terus sini saya tentukan mode upper, untuk yang upper value, lower value ini saya ganti dengan mode lower. Shift-nya 1, saya samakan biar sejajar, segaris. Oke, sudah ada variabel stokastik dan variabel Bollinger Band. Nah, sekarang kita tentukan rule-nya untuk buy. Rule-nya untuk buy dan sell-nya. Nah, ini adalah rule buy sell-nya. Nah, buy sign, yaitu kita telah lihat tadi, buy itu adalah saat garisnya berada, candle-nya berada di bawah lower BB, tapi ininya, jadi seperti ini, buy sign itu saya carikan yang enak. Nah, ini kali ya. Jadi saat candle ini menembus atau di bawah lower BB, udah menembus ataupun di bawah, terus posisi stoknya adalah sudah di bawah oversold, yaitu di angka 20, di bawah angka 20, dan biru ini sudah berada di atas merah. Di atas ini, jadi gini, cross itu bisa berbagai macam logiknya, bisa sebelumnya di bawah, setelahnya di atas. Nah, ini logiknya saya bikin simpel aja, bahwa biru ini di atas merah. Karena apa? Biru di atas merah, di bawahnya angka 20 ini pasti dia sudah cross. Kan sudah cross. Tapi kalau kita pas crossnya, titik crossnya, nanti bisa aja nggak OP-OP loh. Karena kan menyamakan antara candle-nya di bawah BB, dan pas cross itu mungkin kalau nggak match, dia nggak akan open. Jadi kalau bikin EA dengan beberapa trigger beberapa indikator, pastikan triggernya itu nggak semuanya yang strict. Satunya boleh strict, tapi yang satunya yang lebih slow gitu loh, lebih longgar. Kayak ini kan, yang atas ini longgar, bawah longgar, tapi semuanya biar gampang, biar lebih sering OP kan menggunakan Marti, akan penyelesaian menggunakan Marti.
Oke, jadi untuk buy tadi udah jelas syaratnya. Ini saya buat stock main, garis stock main itu berada di area bawah oversold. Nah, di sini saya tidak buat stok sinyal di bawah area oversold. Kenapa? Coba lihat. Kalau namanya stok main di bawah oversold, ya kan? Dan ini tadi stok main posisi di atas stok sinyal. Stok main di atas stok sinyal. Pasti kondisi ini ya, yang tak tanda di sini ini, pasti yang sinyal itu akan di bawahnya main. Dan di bawahnya angka 20, ya kan? Karena saat kita coding bahwa main atau warna biru ini di atas, saya bilangnya main yang biru aja ya bergampang, yang biru ini di atas merah dan biru di bawah garis 20, otomatis yang merah akan di bawah garis 20 dong, ya kan? Ini logik nih. Merah di bawah garis biru dan garis biru di bawah nilai 20. Berarti merah pasti akan di bawah nilai 20 ya. Anda juga bisa sih coding nih, merah di bawah nilai 20, tapi itu useless, nggak berguna, memperpanjang coding kita yang malah ribet ya. Tapi jadi programming itu kita logiknya gimana? Karena tiap programmer bisa beda-beda, coder bisa beda-beda melogikan dengan tujuannya hasilnya bisa sama. Oke, jadi untuk buy ini saya ulang, kondisi stock main di bawah oversold dan stock main. Nah, stock main ini kan kita mengambil variabel yang ini ya, kita buat ya. Kita nggak usah tulis double lagi karena udah kita buat double di sini. Nah, stock main di bawah oversold dan stock main di atas stock sinyal. Stock main di atas stock sinyal ya, udah seperti di sini posisinya. Kemudian close candle. Jadi close, terus ini bukan kurung ya. Ini pakai yang kayak kurung tapi kotak gitu loh. Jadi di sini ada kurung kurawal, ada kurung yang kotak gini. Satu. Ini menandakan shift. Jadi candle shift 1 di bawah lower BB value. Nah, jadi di bawah lower BB ini bersilangan seperti ini, maka dia akan open buy. Dan untuk rule sell-nya, kita tulis di sini sell sign, yaitu kebalikan tadi, stok di posisi di atas overbought dan stock main di bawah stok sinyal. Contohnya kita cari ini di atas overbought ya. Ini di atas overbought tapi biru di bawah merah, main di bawah sinyal. Dan nanti posisi di atas upper BB candlenya. Nah, ini bawah stock main di bawah stok sinyal dan close-nya di atas upper value. Coba kita compile. Nah, ini ada error. Buy design, sell design di sini undeclared identifier. Kenapa? Karena belum kita buat. Parameter buy design, sell design ini belum kita buat. Jadi semua parameter dibuat kayak ini kan double stock main, double stock sinyal. Nah, kita buat aja di sini bisa. Kalau rule buy, sell itu bull. Karena kita akan mencari apakah nilainya ini terpenuhi, yaitu kalau kemudian memberikan nilai true, kalau tidak terpenuhi memberikan nilai false. Maka kita bentuknya namanya bool. Kita tulis bool, buy sign, langsung aja satu-satu juga boleh, atau langsung koma gini juga boleh. Buy sign, sell sign, titik koma. Coba kita compile. Nah, udah nggak ada error kan? Karena di area global sudah ditentukan buy sign dan sell sign. Sudah, ini udah jadi untuk yang single entry. Ya, single entry udah jadi nih. Belum. Ini kan baru rule buy-nya ya. Sekarang kita buat jika rule buy terpenuhi, maka akan mengeluarkan perintah order send atau melakukan open posisi. Caranya seperti ini. Nah, ini biasa saya buat seperti ini template ya. Fungsi stop loss dan take profit kan. Jadi daripada kita menulis terus, ini kan SL-nya seperti ini, SL untuk buy, ini TP untuk buy. Itu kita buat seperti ini template aja. Tapi catatan ini model seperti ini tidak bisa digunakan untuk broker-broker yang ECN karena ECN nanti harus ada modify. Jadi saat ECN itu nggak boleh kita langsung memasang posisi dengan ada TP dan SL. Harus pasang posisi dulu, terus kita fungsikan modify.
dimodify menjadi SL dan ada SL dan TP-nya. Itu untuk broker khusus ECN yang asli murni ECN seperti itu. Katanya seperti itu, saya belum pernah nemuin sih. Biasanya saya juga buat pakai seperti itu, modify. Tapi untuk pembelajaran kali ini yang simpel aja seperti ini. Kalau Anda bingung, Anda pause, Anda ketik ada. Jadi di sini salah terangkan satu ya. Kita membuat fungsi untuk SL. SL by itu sendiri kan ada SL by, SL cell, TP by, TP cell. If stop loss sama dengan 0, maksudnya jika stop loss di atas ini tadi diisi 0, nah maka akan memberikan fungsi SL by sama dengan 0. Else itu kalau stop loss-nya tidak 0 diisi, maka SL by adalah as minus stop loss kali poin. Nah, stop loss itu kalau buy kan posisinya di bawah harga ya. Harganya pakainya as, jangan salah. Kalau buy itu pakai as, kalau sell pakai bid. Jadi stop loss-nya adalah harga as minus stop loss. Berarti akan harga itu SL buy-nya akan ketemu nilai yang di bawahnya harga as. Untuk TP pakainya tambah karena TP itu di atasnya harga sekarang. Berarti as itu kan harga sekarang ditambah take profit misalkan 100 poin, maka kan harga sekarang ditambah 100 poin menjadi TP buy-nya. Oke, buat ya seperti ini. Lalu kita buat fungsi untuk order send-nya. Nah, seperti ini fungsi order send. Di sini saya akan membuat order send jika kondisinya total ordernya adalah 0. Di sini saya pakai fungsi total order count. Ya, total order count sama dengan 0, atau kalau Anda pakai default tuh, kalau Anda yang biasa pakai Forex AI Generator akan keluar order total sama dengan 0. Ini sama, cuman bedanya kalau order total itu dia akan mentotal semua posisi yang ada. Jika Anda pasang beberapa pair sekaligus, akan kacau karena misalkan Anda GBP USD 1, EUR/USD 1 akan dihitung order total sama dengan 2. Padahal kita nggak mau ini bercampur antar masing-masing pair. Jadi AI ini saya buat agar bisa jalan untuk banyak pair sekaligus tanpa harus saling berinteraksi codingnya. Nah, saya buat total order count. Nah, kalau kita compile, total order count ini belum ada. Compile ya, compile ini banyak errornya kenapa? Karena banyak di sini yang seperti ini nih, SL by, SL cell ini belum dibuatkan variabelnya. Ya, kita buatkan variabelnya seperti tadi. Di bawah ini boleh. Nah, double TP by, TP koma, TP cell, koma SL by, koma SL cell, titik koma. Kita compile. Nah, errornya sudah hilang. Tinggal satu error yaitu total order count. Oke, total order count kita lewat dulu, nanti saya terangkan kenapa ini kok error. Kita buat dulu, kita logiknya dulu ya. Total order count sama dengan 0. Itu jika posisinya masih kosong tanpa ada open posisi, lalu kode kan baca ke bawah. If by sign, ini tadi apakah terpenuhi fungsi by sign, yaitu rule by tadi terpenuhi. Jika terpenuhi maka akan lanjut ke sini. Dia melakukan order send, yaitu order send terhadap simbol. Simbol itu posisi yang ada di chart itu ada apa. Misalnya terpasang di chart GBP USD, maka akan keluar khusus GBP USD dengan melakukan open buy dengan lot yang sudah ditentukan di atas, di parameter di atas tadi kita buat pertama kali, dengan harga as, slippage yang kita tentukan tadi, dengan SL buy, TP buy seperti ini. SL buy, TP buy yang ada di sini, rumusnya ini. Kemudian saya buat juga variabel EA comment yang bisa Anda custom, ini tadi. Anda kasih nama sembarang, EA comment ini kalau transaksi dia akan muncul di komen. Kalau kita pakai handphone itu muncul tulisan-tulisannya, misalkan ya apa itu di situ. Atau Anda hapus, nggak usah pakai itu juga boleh. Tapi ini saya pakai EA comment. Saya tulis magic number, ini penting sekali agar Anda bisa, misalkan Anda pengen Anda transaksi di pair GBP USD, tapi dengan beberapa EA dan beberapa settingan yang berbeda. Sorry, suara pesawat. Saya lewat dulu.
Ya, jadi magic number ini agar Anda bisa membedakan sebagai identitas. Jadi Anda misalkan pakai satu pair yang mencoba berbagai macam settingan, Anda bisa gunakan magic number yang berbeda. Oke, magic number sudah. Kemudian 0 adalah expiration. Ini color blue ini untuk menandai aja. Jadi kalau buy dia keluar, kalau di backtest keluar warna biru, yang garis-garis biru gitu. Kalau merah itu berarti kita posisi sell. Oke, ini tadi jika buy sign ya. Kalau buy sign tidak terpenuhi, dia akan bergerak ke bawah mencari sell sign. Oke, tadi kan buy sign. Kalau buy sign terpenuhi, dia akan berjalan ke fungsi ini, order sign ini. Nah, tapi kalau ini tidak terpenuhi, dia akan berlanjut ke bawah mencari fungsi sell sign. Apakah sell sign hasilnya true atau benar? Kalau benar, maka dia akan me-order sign OP sell. Jika tidak, maka dia akan kembali ke atas, chartnya akan jalan terus sampai menemui buy atau sell sign. Jadi salah satu ini ya, kalau ini sudah terpenuhi, ini tidak jalan. Kenapa? Kalau buy sign sudah terpenuhi, berarti kan total order count-nya tidak 0, tapi 1. Jadi ini tidak akan dijalankan lagi program ini, akan berhenti di sini. Ini berhenti, mandek ke atas lagi. Ke atas sini, sampai ketemu order totalnya sama dengan 0. Nah, karena tadi kita compile ini ketemu function not defined. Kenapa? Karena memang ini belum dibuat. Jadi total order count ini saya punya template yang itu selalu saya pakai itu. Jadi bikin robot itu jangan selalu ngetik terus, tapi kita punya ya terdahulu kalau perlu Anda kumpulin tuh. Fungsi-fungsi ini fungsi untuk total order count, fungsi untuk new candle yang pernah saya ajarkan, fungsi untuk menghitung profit itu Anda kumpulin, terus Anda tinggal copy paste. Nah, ini saya sudah ada di sini. Nah, ini posisi di sini ya, di area global ini di bawah. Jadi setelah ini tadi kan ada kurung kurawal buka, terus kurung kurawal tutup, setelahnya return. Nah, di bawah ini adalah area, namanya area global. Itu untuk menganu filter-filter fungsi-fungsi lah yang saya misalkan new candle, total order count dan sebagainya itu di global. Nanti tinggal dipanggil di sini, maka dia otomatis itu fungsinya masuk ke sini. Set, masuk ke sini. Kita paste ya. Nah, ini udah, coba kita compile. Nah, kan udah nggak ada 0, ini kayak gini nggak ada masalah. Tetap jalan, errornya ada 0 ya. Jadi pakai total order counts. Ini saya pause, silahkan Anda contek aja. Saya nggak terangkan semua fungsi di sini karena akan menjadi berjam-jam kalau terangkan semua fungsinya. Saya anggap ini sudah pernah video apa belum ya? Tapi yang jelas ini untuk menggantikan order total yang lebih spesifik. Kenapa? Karena di sini dibatasi oleh simbol tertentu dan order magic number tertentu. Jadi tidak akan tercampur antara simbol pair ini dan pair satunya, pair lainnya. Dan jika Anda menggunakan pair yang sama, akan dibedakan dengan magic number. Jadi, pair sama juga tidak akan saling mencampur jika magic number-nya berbeda. Oke, kita panggil total order count di sini. Nah, di sini kita sudah selesai membuat EA single entry. Selesai. Tapi, belum ada martingale-nya.